Jadi kalau di dalam Al-Quran terkait dengan saudara punya Tuhan bernama Yesus itu tuh nggak ada apa-apanya. Saya lebih dulu daripada Yesus kalau Anda tahu. Coba Anda baca dalam Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir. Nah, ini tanggal berapa ini? Tanggal 16. Duluan Bang Suma berarti. Wa idha Anda telah ada sebelum Yesus gitu. Maksudnya Bang Zuma ya, sudah Yesus ada baru sebelum lahir Yesus. hari ini. Diam Coba Anda dulu baca. lah. Diam Anda dulu. baca Lukas 2 nomor 11. Apa Bang Andi bacanya itu di udah situ? moderator Bang Andi. Hari ini lahir kan? Yesus berarti tanggal 15 Agustus kan? 16 Agustus kan? Saya udah lahirnya sudah lama, dia baru lahir hari ini. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai Al-Quran, di dalam kehidupan umat manusia anak keturunan Adam, itu sudah ada di alam roh. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berkata kepada mereka, kita ini keturunan Adam. Kita ditanyai oleh Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Iya, aku bersaksi engkau itu adalah Tuhan kami. Itu di alam roh. Kita semua ini sudah ada. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda baca Efesus 1, nomor 4, nomor 5. Sebab di dalam dia, Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercatat di hadapannya. Jadi sebelum dunia dijadikan, kita sudah ada. Menurut Efesus 1, nomor 4, nomor 5. Anda baca Pengkhotbah 3 nomor 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Anda baca lagi di Amsal 8 nomor 22. Salomo mengatakan, aku ada sebelum langit digariskan. Yesus Anda kalah. Jadi kalau halnya dasar-dasar kayak begitu Anda jadikan sebagai acuan untuk melampaui duluan mana Maria dengan Yesus saja nggak bisa Yesus itu. Bahkan untuk mendahului palungan tempat dia diletakkan dengan dirinya lebih duluan palungan Bang daripada Yesus. Paham ya? Yesus disimpan di palungan pada saat dia dilahirkan. Palungan berarti lebih dulu datang daripada Yesus ada. Gitu. Silakan. Kalau palungan bareng datangnya sama Yesus gimana? Berarti sementara dibuat dong palungannya, belum selesai. Yesus letakkan situ Bang. Puyeng-puyeng lo semua lo. Ya silakan Bang Sobi, sekarang ada waktu Anda. Ada waktu Anda kok Anda malah diem. Silakan dibuka mute-nya. Atau ke Pak Christian lagi. Pak Christian aja lah. Nah, silakan. Mau bantah lo, Robis? Ya apa mau saya bantah? Jawabannya kan mutar-mutar. Ya kalau nggak ada ya udah lu turun aja, ngapain di atas lu? Udah bodoh dia nggak dengerin. Beliau mau Lanjut belajar. Pak Christian. Kesempatan beliau mau belajar. Silakan. Bang. Silakan. Ya, Silakan makasih. Saudara. Iya. Ya, makasih Mas Zuma. Jadi, ya mungkin saya mengerti dengan pemahamannya Bang Zuma tadi bilang bahwa Yesus itu sama seperti manusia yang lain. Cuma di Bible kami selain dibilang itu kan, kalau tadi disinggung sama Bang Zuma bilang bagaimana dengan yang lain kalau secara apa? Ya, apa tadi Ishak ya? Di Ishak dibilang itu berbicara tentang mujizat. Nah, kelahiran Ishak kalau saya pelajari kan itu Sarah sudah tidak bisa bereproduksi lagi, bahkan bukan cuma Sarah, Abraham pun sudah tidak bisa, umurnya sudah, bahkan tubuhnya juga kalau itu sudah tidak bisa untuk bereproduksi atau berhubungan seksual. Tetapi karena mujizat Allah maka Ishak lahir. Nah, kalau berbicara tentang Ishak itu mujizat, tapi ketika berbicara tentang Yesus itu konteksnya lain lagi. Kalau kami dalam kekristenan memang mempercayai bahwa ketika Ishak lahir itu mujizat, tapi ketika Yesus yang diutus ini, firman yang diutus yang menjadi manusia itu bukan hanya sekedar berbicara mujizat, tetapi lebih daripada mujizat kalau Yesus. Maka ada perbedaan. Yang satu sisi Ishak itu adalah mujizat. Oh, hilang ya gambar ya? Saya mute dulu ya kalau gitu. Nggak tahu ini kenapa ini
Lanjut aja bang. Lanjut. Lanjut Bang, udah ada. Layar guys, tap layar guys. Lanjut. Ya di tafsir layar ini kayaknya mau rungkat kayak yang tadi nih. Lanjut. Ya, intinya kalau Ishak itu dikatakan mujizat dalam kekristenan, tetapi ketika Yesus lebih daripada mujizat, karena kemunculan Ishak di dunia ini tidak dikatakan membawa kabar baik, tetapi kemunculan Yesus di dunia ini mengatakan dia itu adalah kabar baik, dia itu adalah Injil. Injil dalam arti itu kabar baik. Nah, perbedaannya itu. Makanya kenapa saya bilang Ishak adalah sebuah mujizat, kelahiran Ishak. Keberadaan Yesus di bumi adalah lebih daripada mujizat. Karena Yesus membawa kabar baik. Itu dia. Iya, baik Bung. Jadi kalau lahir secara mukjizat itu kita tahu ya, di dalam Bible itu ada 7, ya minimal 7 kayaknya. Yang lahir secara mukjizat berdasarkan apa yang diberitakan kemudian oleh Bible. Ishak, Yusuf, Musa, Simpson, kemudian Samuel juga, termasuk Yohanes Pembaptis dan Yesus itu sendiri. Artinya, saudara tadi membawa Yohanes 1:13 itu tidak membawa efek apa-apa terhadap Yesus. Karena ternyata Yohanes Pembaptis pun diceritakan seperti apa yang Yesus katakan tadi. Di Yohanes 1 nomor 13 itu. Orang-orang yang dilahirkan dari kehendak Tuhan. Seperti itu adanya. Jadi kalau dikatakan bahwasanya Yesus itu memiliki kelebihan, ya saya katakan memang betul. Yesus itu memiliki kelebihan, tapi dalam perspektif ciptaan makhluk hamba Tuhan, Yesus dan manusia lainnya itu sama. Kelebihannya dia itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel dengarkan perkataan ini, yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan. Dia adalah orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi tak ada masalah di situ. Ini kita berbicara mengenai Yesus ini siapa? Yesus ini sehebat-hebatnya dia. Dia tidak akan pernah bisa duduk sebagai Tuhan. Baik dikatakan Tuhan yang datang menjadi manusia, itu tidak. Tetapi dia adalah ciptaan Tuhan yang lahir secara mukjizat, yang kemudian diberi kewenangan untuk melakukan mukjizat di tengah-tengah Bani Israel. Makanya di dalam Yohanes 5 nomor 36, Yesus berkata, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bang Suma sebentar. Baterai saya sudah lowbat. Kalau mati sebentar, saya mau cas dulu sebentar. Iya, silakan Bang. Silakan lanjut Bang Suma. Berarti kesaksian Yesus itu mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, jangan diganggu gugat. Tapi kesaksian saudara Kristian, kesaksian saudara Skrobis, kesaksian bapak-bapak gereja, pendeta, Paulus, Yesus itu Tuhan. Tapi kesaksian Yesus, dirinya adalah utusan Tuhan. Dan ya saya termasuk orang yang percaya terhadap kesaksian Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan. Saya tidak termasuk orang-orang yang percaya kepada gereja yang mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Mohon maaf, saya lebih percaya kepada pengakuan Yesus, saya lebih percaya kepada kesaksian Yesus. Jadi, ya saya rasa kita tidak perlu bantah-bantahan di sini. Karena saya sudah sampai pada poinnya, saya percaya kepada kesaksian Yesus kalau dia adalah utusan Tuhan yang melakukan mukjizat sesuai dengan pengakuannya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Kira-kira kesaksian Yohanes Pembaptis tinggi mana derajatnya dengan kesaksian bapak-bapak gereja? Tentu kesaksian Yohanes Pembaptis jauh lebih tinggi. Tetapi Yesus mengatakan kesaksianku lebih tinggi dari itu. Yaitu bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, semua itu untuk mensaksikan bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Nah, saya kira begitu endingnya. Jadi kalau saudara kemudian masih mengatakan Yesus begini, ya silakan aja. Tapi saya berpacu kepada kesaksian Yesus itu sendiri. Silakan. Makasih Bang Suma. Maaf saya tadi sempat potong karena baterai saya sudah lowbat tadi, hampir mati. Saya langsung cas Iya. nih. Sambil cas nggak apa-apa ya Bang Suma? Enggak apa-apa, silakan Bang.
Ya, karena tadi Bang Suma sudah bilang endingnya seperti itu, ya mungkin saya juga bilang percuma juga saya harus mengatakan lebih. Tapi saya cukup menghargai apa pendapat dari Bang Zuma, dan saya juga menyatakan itu sesuai dengan konsep yang saya pelajari dalam iman Kristen. Memang kalau berbicara yang saya narasikan tadi sudah ada di dogma gereja memang. Nah, tapi ketika dogma gereja itu kan juga berbicara tentang ayat-ayat rujukan yang ada di Bible. Sama seperti kalau dibilang kekristenan tidak mengenal kata Tritunggal. Ya memang benar, di Bible itu tidak ada kata Tritunggal tertulis secara eksplisit. Tetapi ada ayat-ayat rujukannya. Dan narasi saya itu bernarasi sesuai dengan dogma gereja, tetapi ayat-ayat rujukannya itu ada, Bang Zuma. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada perkataan saya yang terlebih atau membuat teman-teman Muslim di sini itu marah atau apa. Tidak ada tujuan saya untuk memframing. Saya hanya sekedar berdiskusi saja, tukar pikiran, dan terima kasih juga buat Bang Zuma yang sudah Sama-sama Bang, sama-sama. berdiskusi dengan saya. Ya, Baik. Pergi dulu lah Pak Christian. ya. Baterai saya sudah lobet, makanya tadi saya matikan itunya. Ini kalau nggak salah ini yang kedua kali atau ketiga kali saya berdiskusi dengan Bang Suma. Cuma mungkin saya pakai udah lama banget saya. Gini Pak Christian, satu apa bedanya dan persamaannya Yesus dengan Nabi Adam? Berbeda. Kalau buat saya itu berbeda. Kalau memakai di Bible ya, perbedaan di Bible, Adam dibentuk, Yesus menjadi. Nah, kata bentuk itu kalau dalam kekristenan dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau Yesus yang sudah ada hanya berubah, dia menjadi. Persamaannya Bang, persamaannya apa? Ya persamaannya sama-sama ada gitu. Perbedaannya yang satu ada karena memang sudah ada hanya berubah bentuk, yang satu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Oke. Itu dia. Kalau begitu ada persamaannya, ada perbedaannya. Kenapa Adam nggak dituhankan? Kenapa Yesus yang dituhankan? Silakan. Oh iya, masalahnya tadi saya sudah bilang Pak Handi, kata Tuhan yang dirujukan kepada Yesus itu jadi rancu kalau ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia, kata Tuhannya itu berarti merujuk kepada Sang Pencipta. Tetapi sebenarnya kata Tuhan yang dirujukan kepada Yesus itu adalah manusia yang berkuasa, yang diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Oke. Kalau begitu siapa yang memberi kuasa Yesus Bang? Bapa di sorga. Yang mana yang Anda sembah, Yesus atau Bapa? Oh, saya menyembah Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Itu perbedaannya mungkin. Berarti Yesus nggak disembah. Kalau bilang Yesus nggak disembah, tadi saya sempat berdiskusi dengan Bang Zuma dalam Ibrani 1 ayat yang ke-6 di situ, ketika Yesus juga menceritakan ketika keberadaan Yesus di sorga, malaikat pun menyembah Yesus. Tadi saya bilang, saya sempat singgung itu. Jadi secara tidak langsung kami juga kekristenan menyembah Bapa melalui Yesus Kristus, tetapi tidak menyangkal juga bahwa ketika ada pujian untuk kami rujukan kepada Yesus, itu dengan kata lain itu sudah pergi juga kepada Oke, Bapa di sorga. kalau gitu diputuskan sembahan Anda dua, Yesus dan Bapa, betul? Bisa jadi. Oke, terima kasih. Selesai. Udah. Udah. Logika seperti itu. Oke, makasih kejujuran Anda. Makasih, Bang. Sama-sama, Pak Hansi. Silakan Bang Juma lagi dong. Apa perbedaannya dan persamaannya Bang Juma? Nabi Adam dengan Yesua Mesias. Silakan Bang Juma. Ya, sama-sama manusia, sama-sama ciptaan, sama-sama nabi, sama-sama utusan Tuhan. Perbedaannya kemudian Adam manusia pertama, Yesus itu adalah cucu daripada Adam. Itu aja sih. Masalah jawabannya mantap. Tepuk tangan. Allahu Akbar. Indonesia Bang merdeka. Andi kasih kesempatan so bisa, mungkin dia bisa jawab. Coba tanyain pertanyaan yang sama. Tanyain Bang Andi, kasihan dia udah naktirikan Bang Andi bener-bener parah nih. Coba
Serobisa, apa persamaan dan perbedaan Adam dengan Yesus? Aduh. Nah, Iya. Perbedaan dan persamaannya Perbedaan, Adam dan Yesus apa, Bang? Aduh, apa ya perbedaannya ya? Perbedaannya yang nggak yang dibahas tuh yang begini-begini, tapi ngejelas coba ya. tarik napas dia. Kalau Adam itu manusia pertama ciptakan Tuhan ya kan. Mm-mm. Kalau Yesus itu firman yang menjelma menjadi manusia. Mati bisa. Persamaannya? Nah, persamaannya ya ya waktu Bingung. mereka waktu Yesus jadi manusia ya sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Ada persamaannya. Udah, selesai. Ada. Jadi Yesus manusia sama-sama dengan Adam ya, manusia ya. Ya iya. Kenapa Anda memilih Yesus adalah Tuhan, Adam enggak? Satu, ya dari kata-katanya, dari apanya ajaran-ajarannya, dia kan banyak menghin-hin gitu istilahnya, kasih apa? Misalnya dia pernah bilang aku adalah roti kehidupan. Tidak ada yang lapar dan tidak ada yang haus, gitulah begitu intinya. Baru yang tadi itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang menuju ke Bapa kalau tidak melalui aku. Baru ayat yang bilang aku telah ada sebelum Abraham. Baru firman yang menjadi manusia. Di Kejadian itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Baru Cukup, di Bang. Wahyu. Udah di banyak, Wahyu, Bang. Udah ya, banyak. Udah itu dulu, nanti tanggapi Banyuma dulu ya. Yohanes 14:6, roti kehidupan, Alfa Omega, Yohanes 1 pasal 1. Itu alasannya Banyuma sehingga Yesus itu Tuhan. Diam dulu ya Banyuma Iya, lagi, silakan. Anda diam dulu, Banyuma lagi ngomong. Habis ini baru Anda gantian. Oke? Lanjut Banyuma. gitu. Kenapa Bang Andi? Yesus itu Tuhan. Perbedaannya dengan Adam karena Yesus itu Tuhan berdasarkan Yohanes 14:6, roti kehidupan, Alfa Omega, Yohanes 1 pasal 1. Itu perbedaannya. Lanjut. Ya itu kan apa istilahnya ya? Itu kan aliran kepercayaan yang diusung dari Romawi ya. Kalau Yesus sendiri itu tidak menganut ajaran itu. Itu makanya tadi saya tadi sore sempat bertanya kepada salah satu pendebat dari saudara Kristen. Yesus itu sebenarnya ketika dia menjadi pengajar di tengah-tengah Bani Israel, dia itu mau dikenal sebagai Tuhan atau dikenal sebagai utusan Tuhan? Ternyata Yesus itu mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Maunya Yesus, dia dikenal sebagai utusan Tuhan. Itu intinya. Dia mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Tapi Kristen yang muncul ratusan tahun kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, mengupayakan agar Yesus itu Tuhan. Dengan berbagai macam alibi, opini, tuduhan, orasi yang dibangun kemudian, yang mana paradigma ini dihasilkan dari pengajaran-pengajaran yang muncul setelah Yesus itu ada di bumi. Nah, karena itulah kemudian saya katakan, Yesus itu manusia dan dia mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Dia datang di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel terpecah menjadi 3 kelompok dengan keberadaan Yesus. Ada yang menerimanya, betul-betul menerimanya sebagaimana misinya, sebagai Mesias. Yang kedua, ada yang menolaknya sebagai Mesias. Yang ketiga, ada yang netral, tidak menerima sebagai Mesias, tidak juga menjadi musuhnya Yesus. Itu yang terjadi pada masa itu. Tapi setelah dia terangkat ke langit, ratusan tahun kemudian muncul kelompok baru yang mendudukkan dia sebagai Zeus yang turun menjadi Hercules, dan dihapuskan itu nama Yesus yang diangkat untuk mendudukkan posisi Hercules. Inilah yang dijadikan sebagai dewa atau Tuhan bagi orang Roma dan Yunani. Sampai ke Indonesia menjadi Tuhan Yesus, bahkan sudah masuk ke dalam kata Allah.
Seperti itu Bang Handi. Mantap. Silakan bro. Siapa sih Serobi? Serobi bisa direspon. Jangan sampai bilang kepanjangan. Ambil aja momen tertentu yang Anda hafal, yang Anda ingat, silakan. Mamak ko sila baco. Hindi karapang. Nyampe dia. Ini di gunung bikin teh baru juga 5 menit, tehnya lebih banyak semutnya. Gak nyampe dia. Dasar semut tidak Pusing menghadapi tahu sopan Bibelnya santun. sendiri. Ini semut nggak pernah sekolah ya gini. Tadi motong-motong, sekarang dikasih giliran. Kalau gitu promosi dulu deh. Boleh? Boleh. Boleh. Semutnya Oke. bukan dia yang dibuatkan Karena teh, dia yang minum. Si Siapa sih nama Serobi tidak mau Surabi. menjawab. Serobi ya, nggak mau menjawab. Serabi. Ya, kita iklan. Serobi. Nggak usah Surah. baca saya. Serobi. Sekarang kita izin ya teman-teman, saudara Kristen ya, Bang Christian. Kita promo dulu. Oke teman-teman, bagi saudaraku yang ingin mempercantik wajahnya, memperindah wajahnya, ada produk kecantikan ya, skincare design namanya. Itu teman-teman, mohon izin teman-teman yang sudah ikut di kita untuk menjadi resellers ya. Dilanjut lagi. Beko. Iya, kalau saya sih pendapat ya, argumen-argumen yang dibilang Bang Zuma ini dari tadi itu kan, jatuh-jatuhnya itu sebenarnya tidak membuat saya tuh tertarik ke Islam, malah jadi ya palingan turun jadi sekte Kristen yang lain seperti itu, karena dia Bang Zuma itu kan Siapa berarti juga kan yang mau ngajak lu mengakui. mualaf? Iya, karena ini kan debat lintas agama ya kan. kira-kira Sama ke sekali sekte mana Bang? Sekte mana kira-kira Bang mau pindahnya? Oneness. ya Tritunggal juga. Oh. Tritunggal juga dia. Iya. Iya, jatuh-jatuhnya ini seperti debat sekte Kristen. Untuk saya tidak melihat gitu. Karena tadi dari perkataan Bang Juman ini dia sepertinya malah mengakui keilahian Yesus itu loh. Dari firmannya, dari apanya, mukjizatnya gitu loh. Malah nggak tertarik saya gitu sama Islam sama sekali gitu. Nah tadi untuk menanggapi yang abang bilang tadi, kenapa Yesus itu kayak dua pribadi ya di setelah perjanjian gimana setelah zaman Paulus itu kayak berbeda gitu. Kan itu tadi abang bilang ya kan kayak palsu dia gitu. Kenapa abang bilang gitu? Karena menurut saya kan Yesus kan kalau dari sejarahnya setelah dia mati, bangkit, naik ke sorga, setelah di sorga dia menunjukkan dirinya kepada Paulus melalui penampakannya. Itu yang abang bilang makhluk ya kan tadi begitu. Ya kan Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu, Nabi-nabi palsu. Mesias palsu juga, Yesus palsu juga. Iya, berarti argumen abang itu yang menunjukkan diri sama Paulus itu Mesias palsu gitu. Oh iya pasti. Tidak diragukan itu bagi kami yang menggunakan akal dalam menelaah Bible. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu menggunakan nama apa? Yesus kan? Ya, Lalu Yesus mengatakan sebelum dia terangkat ke langit, yang datang setelahnya adalah roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Sedangkan kisah para rasul 1 nomor 11, malaikat di situ konon berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit, dia akan datang untuk yang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia ke atas. Berarti ketika dia datang untuk yang kedua kalinya, Yesus datang dengan tubuhnya. Bukan cuman suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Bukan kayak gitu. Makanya dalam Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26, Yesus berkata, jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, Nabi palsu akan datang, akan muncul dan melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga.
Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Nah, jadi ketika ada orang yang berkata, ada Mesias di padang gurun. Mesias itu siapa? Yesus. Ada Yesus di padang gurun. Ada Yesus di dalam bilik. Jangan kau percaya. Sebab kedatangan anak manusia untuk yang kedua kalinya seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Mesias palsu akan datang. Nah, siapa yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun? Ketika dia ke Damsik, Paulus. Siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik ketika dia menulis kitabnya? Paulus. Karena dia mengaku dalam Galatia 1 nomor 11, aku menerima bukan dari manusia, tetapi aku menerima Injil dari pernyataan Yesus. Berarti Yesus datang di dalam bilik. Sementara Yesus mengatakan, jangan kau percaya ketika ada orang berkata bertemu dengan Mesias, bertemu dengan Yesus di padang gurun. Jangan kau percaya. Atau berkata ada Yesus dalam bilik. Jangan kau percaya. Satu-satunya orang Farisi yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun dan dalam bilik penjara hanya Paulus. Yang lain tak ada. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Ketika orang itu menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikut agamanya? Siapa kira-kira? Nah, renungkanlah itu. Jadi kalau saya menganggap malah sebenarnya Bang Zuma ini udah mau ke arah-arah Kristen gitu loh. Nggak nampak muslimnya Bang, betul Bang? Jadi kalau saya kan berkeyakinan itu Yesus itu adalah Tuhan. Ya, yang berarti ya si Paulus itu kan dulu kan namanya Saulus. Saulus dia dulu menganiaya orang Kristen. Nah, ada datang mukjizat apa penampakan cahaya dari langit yang mengatakan akulah Yesus, kan seperti itu. Ya kalau saya meyakininya gitu. Aku nggak paham gitu Abang argumen Abang itu begitu. Bung, kalau Anda mengatakan Paulus itu bertobat, itu juga keliru Bang. Karena Saulus itu nabi. Coba Anda baca dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus. Berarti Saulus ini nabi tadinya. Menurut Lukas. Dan benar saja Paulus mengatakan dalam kitabnya Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih jadi apa? Sedangkan di dalam Mazmur 58, di situ dikatakan bahwa Tuhan memilih penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Kalau Yesus dipilih menjadi rasul dari sejak dalam rahim ibu, kenapa dia tidak mewakili Yesus? Kenapa justru menjadi musuh Yesus? Kenapa justru menjadi penganiaya murid Yesus kalau dia dipilih menjadi rasul dari sejak dalam rahim? Berarti dia dipilih menjadi penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Itu yang betul. Kalau Anda ingin melihat ending pengajaran Paulus, coba Anda lihat di dalam Matius 12. Apa kata Yesus di sana? Yesus mengatakan pada waktu pada saat Yesus ada di tengah-tengah Bani Israel, datang kepadanya beberapa ahli Taurat dan orang Farisi. Apa kata orang Farisi ini? Wahai guru, kami ingin melihat satu tanda darimu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan jahat ini minta satu tanda. Angkatan yang tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti yang percaya tentang kebangkitan adalah angkatan jahat. Karena ini adalah tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan jahat. 3 hari 3 malam. Berarti setelah malam ketiga, besoknya dia harus bangkit dong.
angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Apa itu 3 hari 3 malam? Nah ini di Kristen kan? Ya betul, itu di Kristen. Nah sekarang terkait dengan Paulus. Anda baca data selanjutnya. Matius 12 nomor 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia yang tadinya bertobat. Dari membuat manusia lain itu teraniaya. Maka roh jahat itu pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Tetapi dia tidak mendapatkannya. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Artinya masuk kembali ke orang yang sudah bertobat tadi. Maka pergilah roh jahat itu mendapati orang yang tadi. Bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar kembali. Dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga yang berlaku atas angkatan jahat ini. Paulus menganiaya murid Yesus. Itu pasti di dalam tubuhnya ada roh jahat. Begitu dia bertobat, roh jahatnya keluar. Tapi roh jahat ini ternyata kembali lagi kepada Paulus dengan membawa 7 roh yang paling jahat, yang lebih jahat. Maka Paulus semakin menjadi-jadi. Makanya dikatakan kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Apa kata Yesus di dalam Matius 12:45? Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Berarti tadi angkatan jahat minta satu tanda, tidak berikan satu tanda kecuali tanda Yunus, yaitu bangkit pada hari ketiga. Nah ternyata Paulus yang adalah angkatan yang tidak setia ini, itu menjajakan kebangkitan Yesus sebagai simbol ketuhanan kepada orang-orang Romawi. Coba Anda renungkan itu. Coba Anda renungkan. Ini pengakuan Yesus dalam Matius 12 dari nomor 38 sampai nomor 45. Tanda Yunus adalah simbol angkatan tidak setia. Apa buktinya Yesus Paulus tidak setia? Tadinya dia adalah penganut Taurat. Tapi begitu kemudian dia datangi makhluk yang mengaku Yesus, seketika dia mengatakan bahwa Taurat itu adalah sampah. Coba Anda baca di dalam Filipi 3 nomor 8. Paulus mengatakan bahwa Taurat itu adalah tinja. Skubelon katanya dalam bahasa Yunani. Tinja atau kotoran atau sampah. Berarti dia tidak setia terhadap hukum Taurat. Makanya dalam Ibrani 6 nomor 1, marilah kita meninggalkan asas-asas hukum. Dia meninggalkan hukum Torah. Yang tadinya dianggap baik, ternyata itu adalah sampah. Setelah ada Yesus. Coba. Jadi saudara, bukannya kalau Anda mengatakan saya tidak tertarik kepada Islam, saya tidak sedang menuntut Anda untuk menjadi Islam. Islam itu hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang menggunakan akal sehat. Sedangkan Anda dalam menjadi Kristen itu hanya doktrin dan dogma. Bahkan seorang pendeta, saudara kita pendeta Kristen pun mengakui bahwa itu doktrin yang dikuatkan oleh dalil-dalil yang ada dalam Bible. Seperti itu saudara, skobiza. Saya hanya memberi peringatan aja. Bukan memaksa Anda untuk masuk Islam. Karena Islam itu berat, Islam itu sulit. Ajaran Yesus aja Anda nggak bisa tegakkan. Apalagi mau masuk Islam, itu sulit. Hanya orang berakal yang bisa sampai ke sana. Demikian. Iya, itu Berarti dia tidak berakal. Dede. disebutkan Taurat itu. Kok beda? Putus-putus bang. Dia terjeda itu keluar dari aplikasi. Marilah kita tinggalkan ajaran-ajaran tentang ajaran-ajaran pertama tentang Kristus dan alih kepada perkembangan yang penuh, bukan Taurat. Abang menafsir-nafsir sendiri, saya tengok bang. Itu beda dengan, makanya saya tadi nggak bisa mengkonfirmasi satu-satu karena abang lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Saya nggak bisa mengkonfirmasi ayat yang abang kutip. Ini contohnya satu yang saya kutip, Ibrani 6 Malam lagi. ya udah beda bang dengan yang ada di Alkitab. Di Alkitab sini ajaran-ajaran pertama, azas-azas pertama Kristus. Abang bilang tadi Taurat, itu kan udah beda artinya. Jadi saya nggak bisa membantah yang abang bilang karena saya nggak, abang lompat-lompat gitu. Saya perhatikan argumen abang lompat sana lompat sini, tapi saya nggak sempat
mengkonfirmasi ayat-ayatnya itu. Jadi ya apa yang mau saya bantah? Oke. Yang Coba apa kita lihat di maksudnya, dalam, kalau bisa sih apanya debatnya sih ya kan, pertanyaannya lebih ke konsepnya gitu loh. coba kita lihat ya di dalam Kolose 2. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jangan. Ini apa maksudnya Paulus kayak gitu? Kalau saya Semua Kolose 2 nomor 16 sampai nomor berapa itu? Nomor 23 kayaknya. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya adalah Yesus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pemikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu ini masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Ini Paulus mengatakan apa? Menyindir siapa di sini? Kemana orangnya? Hei, orangnya kemana? Lari lama rupa. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Iya, sampai nomor 23 tadi itu. Kolose 2. Kamu masih Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang dan ada di dalamnya ketentuannya. dan ketentuan yang ada di dalamnya. Segala perintah. Jangan ada ilah lain, adakan ilah lain. Jangan saksi uksa, jadikan saksi uksa. Jangan berzina, silakan berzina. Karena tidak ada lagi perintah itu, sudah dihapuskan, sudah dibatalkan. Nah, kalaupun ada perintah jangan berzina, itu perintahnya Paulus. Karena perintah jangan berzina dari Elohim itu sudah dihapuskan. Paulus membuat perintah baru. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Paulus mengatakan dirinya sebagai bapak di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 4 nomor 15. Betul ya? Akulah yang menjadi bapak di dalam Yesus Kristus. Padahal Yesus mengatakan, jangan menyebut bapak siapapun di atas muka bumi ini. Sebab hanya ada satu bapak, yaitu dia yang ada di surga. Saya kira begitu sementara. Teh saya sudah banyak semutnya. Namanya juga di gunung banyak semut. Silakan diambil alih dulu. Saya bikin teh dulu campur masak. Silakan. Iya, banyak-banyak menjadi persoalan di sini kan. Hukum Taurat itu kan